Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya sama Aulia Ramadan di program sore, yaitu ngobrol pendidikan Islam. Nah, di kali ini kita telah bersama Bang Angga. Bang Angga adalah salah satu motor nikah muda Kota Langsa. Nah, pada hari ini kita akan berbincang sedikit Bang tentang apa sih motivasi Abang untuk mengambil langkah untuk menikah muda. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di channelnya AR Studio, insyaallah ya, ini jangan lupa di subscribe dulu ya channelnya. Jangan lupa di subscribe dulu channelnya. Insyaallah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, pertama berkaitan dengan motivasi ya Bang Aulia. Nah, Bang Aulia, makasih pertama juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Aulia udah mau bincang dengan saya di channel YouTube-nya Bang Aulia ya. Jadi Bang Aulia kan berkaitan dengan motivasi saya untuk nikah muda itu teringat hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ma'syarus syabab gitu, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj gitu. Kata Rasulullah itu, hai pemuda, kata Rasulullah. Karena Rasulullah di situ memang menganjurkannya itu buat pemuda, bukan hai orang-orang tua gitu. Tapi hai pemuda, jadi bagi orang-orang yang masih muda. Nah, bagi kalian yang telah mampu, kata Rasulullah, yang telah mampu, maka menikahlah. Maka menikahnya ini adalah sebuah anjuran yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa menikah itu di usia muda, jangan di usia tua, gitu. Jadi ini salah satu landasan saya kenapa saya mau nikah muda. Jadi motivasinya itu pertama adalah memang pure ibadah. Nah, ini nikah itu adalah ibadah yang dianjurkan, gitu kan, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih seperti itu untuk awal nih Bang Uya. Nah kan kita bicara nikah muda nih Bang. Ya, nikah muda otomatis perlu banyak biaya. Benar. Banyak pertanyaan juga dari kawan-kawan, kita mau nikah muda, apakah kita udah ada penghasilan tetap? Bagaimana nanti istri kita kedepannya dengan kita yang kita penghasilan masih dibilang masih nyepot sini nyepot sana lah Bang. Belum ada penghasilan pasti kayak yang udah nikah udah matang. Ya, jadi situ Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang sudah siap maka menikahlah kan. Jadi pertanyaan lebih siapnya itu dalam kategori apa, gitu kan? Apakah dalam kategori material, gitu kan? Apa dalam segi yang mana nih, gitu? Nah, jadi dalam persiapan yang dimaksud di sini itu ada beberapa persiapan yang harusnya benar-benar dipersiapkan. Pertama, yang paling penting dalam membangun pernikahan, ini persiapan yang paling penting itu ilmu. Ilmu yang paling penting untuk mempersiapkan pernikahan. Karena pernikahan ini itu punya banyak nanti permasalahan. Banyak hak suami itu seperti apa, kewajiban suami itu seperti apa, kewajiban istri itu seperti apa, hak istri itu seperti apa. Nah, makanya ilmu paling penting. Yang kedua, persiapan diri tadi ya untuk menjadi suami istri, gitu kan. Itu disupport nanti dari ilmu tadi, Nah, material bagaimana? Penting nggak? Penting sebenarnya. Material itu penting. Kita mempersiapkan material itu penting. Tapi material itu bukan yang nomor satu. Nah, itu ya, intinya bukan yang nomor satu. Jadi kita yang nikah muda itu memang hal yang wajar, gitu. Bang Aulia, salah satu ujian terberat bagi para orang-orang yang nikah muda itu pasti materi. Gitu. Kenapa? Memang kita itu mempersiapkan segalanya itu adalah bersama-sama. Jadi memang benar-benar membangun itu dari awal sama-sama. Beda ya sama yang udah dia harus punya rumah dulu, punya tanah dulu, punya mobil dulu gitu ya, baru nikah gitu kan. Kalau nggak punya nggak nikah gitu kan. Nah ini persepsi yang sebenarnya salah. Gitu. Karena Allah sendiri kan telah berjanji ya, dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa menikahlah gitu kan. Nanti Allah yang mampukan. Kan Allah yang mampukan. Ketika kita nikah itu kuncinya satu, niatnya karena ibadah. Gitu.
Makanya bagi teman-teman semua, mempersiapkan materi itu penting. Bila mempersiapkan materi itu penting, tapi itu bukan yang nomor satu. Karena insya Allah ketika kita niatnya ibadah, pasti Allah yang akan bantu kita. Gitu. Yang kedua, nih dilema kita nih, Bang Aulia, biasanya anak-anak muda, apalagi kalau yang tinggalnya di Aceh ya, gitu. Di Aceh ya. Dilema ketika disuruh nikah muda. Yang ada dalam pikirannya kira-kira apa? Kebanyakan kita belum siap materi. Materi lah. Kenapa materi lah? Apa yang apa itu? Karena kebanyakan kita komplit itu gara-gara materi. Materi lah. Biasanya apa? Wanitanya mintanya banyak gitu. Apalagi dalam bayangan, aduh berapa mayam ya? Satu mayam udah 2.300.000 sekarang gitu ya. Habis itu dia minta berapa mayam? Kalau 10 mayam udah 20 sekian juta. Terus belum lagi uang hangusnya gitu ya. Belum lagi pestanya gitu ya. Jadi udah butuh berapa puluh juta. Habis itu kita yang masih muda nih kan, ya Allah, penghasilan 1 bulan paling ngeri 1 juta misalnya. Butuh berapa puluh bulan untuk bisa menghasilkan uang seperti itu. Jadi nikahnya akhirnya tua gitu kan. Nah ini sebenarnya juga saya bukan bilang salah ya. Itu tidak selamanya tidak benar. Gitu maksudnya, boleh nggak membuat mahar itu tinggi? Itu nggak masalah sih sebenarnya. Bagi orang tua kan ingin anaknya yang terbaik kan gitu, sebenarnya nggak masalah, tapi bukan itu hal yang lebih utama, bukan itu hal yang utama. Nah hal yang utama itu, bayangin nggak, kebanyakan orang rata-rata karena untuk mempercepat pernikahan, karena udah perasaannya udah sangat ingin menikah, namun dengan kondisi finansial yang sangat kurang, maka apa yang dia lakukan untuk bisa menghasilkan itu? Biasanya dia akan melakukan keharaman. Keharaman yang dari misalnya mengambil uang di bank gitu kan, jadi dia ngambil riba kan gitu. Nah ini adalah kesalahan. Yang kedua apa? Dia melakukan tindakan yang di luar nalar. Istilahnya tuh MBA, married by accident gitu. Maksudnya meritnya setelah kejadian sesuatu. Kenapa hal itu dilakukan? Karena desakan tadi gitu, desakan kalau misalnya dia nikah secara normal itu kan biayanya mahal luar biasa kan gitu. Jadi dia melakukan hal itu agar apa? Agar di umur muda, udahlah nikahin lah terus gitu. Nah ini yang sangat berbahaya. Jadi saya juga saranin buat orang-orang tua di Aceh lah terutama gitu kan. Sebenarnya yang mempersulit pernikahan itu bukan bukan kitanya, tapi ego kita biasanya rata-rata mempersulit pernikahan itu terjadi. Ego, nanti malu sama tetangga, masa kita nggak buat pesta kan gitu, masa kita nggak, pestanya kecil banget kan gitu. Nah ini kan ego aja sebenarnya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan kan nikah, walimah itu sunnah memang, walimah itu sunnah kan Rasul, tapi bukan berarti harus bermegah-megahan gitu, hingga megap-megap lagi gitu. udah megap-megap lagi. Maka hal yang paling penting sebenarnya wanita itu untuk mempersiapkan pernikahannya itu adalah mempersiapkan orang tua. Kebanyakan wanita itu gini, saya udah benar-benar yakin, ada yang ngomong nggak apa-apa bang, ada ya, yang penting cinta saja sudah cukup kan gitu. Berapa abang sanggup lah nggak apa-apa. Nah ketika dia udah berhadapan dengan orang tuanya, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Orang tuanya bilang 10 mayam ada, kan Sering terjadi ya gitu ya, udah 10 mayam, kalau nggak boleh. Nah akhirnya apa yang wanita itu lakukan? Dia mau nggak mau dia harus ikutin orang tuanya, dan akhirnya dia bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar dan hal-hal yang tidak dibenarkan kan gitu. Nah ini yang kasihan terjadi kan gitu. Makanya orang-orang tua juga harus mensupport anaknya ketika anaknya ingin melakukan ibadah gitu. Yang paling penting ini, lihat si laki-lakinya gitu. Lihat ketika laki-laki itu adalah laki-laki yang solehah, laki-laki yang soleh ya, laki-laki yang soleh. Nah maka jangan takut untuk menikah. Insya Allah yang jamin kehidupan dia ketika setelah menikah. Orang sibuk untuk mempersiapkan pranikahnya, jadi pra pernikahan yang abadinya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan rumah tangga pesta gitu luar biasa. Setelah itu apa? Setelah itu dia bingung untuk kehidupan selanjutnya. Mungkin kurang lebih seperti itu Bang Aulia. Kan barusan banyak kita bincang-bincang bersama Bang Angga. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih kriteria kita mencari pasangan yang baik dan benar. Nah untuk kriteria ini kita akan bahas setelah sandiwara berikut ini di YouTube-nya Bang Angga Aini. Nanti akan kita bahas di part 2 di YouTube-nya Angga Aini. Jangan lupa
like, subscribe dan komen apa lagi yang harus kami buat biar penonton ingin tahu tentang nikah ini bersama Bang Angga. Jadi di AR Studio sekian, akan kita lanjut bagaimana kriterianya di YouTube Bang Angga. Sekian, terima kasih.